Astagfirullahaladzim, ini sudah sangat kebablasan. Viral di TikTok, ada orang yang berpakaian seperti ulama gadungan tentunya. Dia ngomong, amin menang wajib, amin kalah dosa. Tolol. Ulama kurang ajar. Dia permainkan ayat Al-Quran. Dia sebut satu-satu ayat yang mewajibkan memilih amin. Dari mana itu? Tafsir bodong Anda untuk menipu umat, untuk menipu orang Islam. Benar-benar ini pendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Semakin kesini semakin kesana, semakin kesini semakin ngaco. Brutal Anda punya pernyataan. Gak sopan Anda punya pernyataan. Gak layak pernyataan Anda diikuti oleh masyarakat Muslim khususnya. Meskipun Anda mengutip ayat Al-Quran, tentu ayat Al-Quran itu untuk bukan mewajibkan memilih Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Kapan itu Al-Quran diturunkan? Sekarang ayatnya turun. Udah dari dulu goblok. Dosa katanya kalau amin tidak menang. Barometer dosa dan tidaknya ditentukan oleh Anda. Ditentukan oleh pilihan politik. Goblok. Kita harus marah sebagai umat Islam. Mereka benar-benar mempermainkan ayat suci Al-Quran. Mereka benar-benar mempermainkan ajaran suci agama. Demi urusan politik. Harus marah kita sebagai umat Islam. Ini masuk dalam penistaan agama mestinya. Mana MUI bersuara dong? Ini terlepas dari kemudian urusan politik, kepentingan politik. Nggak. Ini urusan Al-Quran mereka selewengkan. Ayat suci Al-Quran mereka pakai untuk kepentingan politik. Nggak bisa itu. Udah sangat kebablasan. Caimin ikut-ikutan. Sholawat dengan nada nyinyiran. Dibumbui dengan kalimat-kalimat nyinyiran. Coba kita dengarkan. Viral di TikTok. Kurang ajar memang. Catat itu. Okay. Amin menang wajib. Amin kalah dosa. Masya Allah. Quran surah Al-Qasas ayat 26. Masya Allah sampai gawa-gawa ayat. Jabang bayi ladalah. Ojo nyesatkan kowe iki sampai gawa-gawa amin menang wajib. Amin kalah dosa. Catat itu. Gek sejak kapan surga dan neraka ditentukan goro-goro presiden? Gek yo sejak kapan wong milih presiden iki harus wajib? Jabang bayi. Gek kowe iki nggawa peci, nggawa kemejan. Lah kok ngomongmu kaya ngene iki? Ladalah, apa ana to bos ning hukum fikih memilih seorang pemimpin iki harus wajib? Jelaskan dari mana dalilnya? Aja nggawa-nggawa ayat iki, ayate tak puter iki. Tenanan iki. Asy-Syu'ara ayat 107, Piye? 125, Piye? 143. Dek ndang diwaca. Iki arep anak paut hitung-hitungan. Quran surah Ad-Dukhan ayat 18. Ayate ndi? Quran surah Ayate ndi aja ngomong 1 2 3 4 kaya bocah paut. Kowe iki ayate endi? Gek ndang diwaca aku nunggu ket mau. Aja nggawa-nggawa hitung-hitungan kaya bocah paut. Latihan matematika makin tekun makin tidak karuan. Lah dalah jabang bayi. Gek ndang copot iku pecimu. Amin menang wajib. Amin kalah dosa. Lah dalah sejak kapan dosa atau enggaknya iku ditentukan goro-goro milih amin? Sesat kowe iki jabang bayi. 265 ulama dan tokoh masyarakat Jawa Barat mengeluarkan fatwa wajib untuk mendukung paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Ulama di Jawa Barat ini melihat bahwa umat ini tidak boleh dibiarkan dalam kebingungan, Pak. Urusan pemilih-memilih ini akan menentukan selamat dan tidaknya negeri ini, bangsa ini, dan 280 juta rakyat di negeri ini.
maka umat Islam yang merupakan mayoritas, mereka harus dibimbing, Pak. Harus diberikan arahan. Dan kami memutuskan untuk menyatakan wajib memilih amin dengan pertanggungjawaban dunia sampai akhirat nanti. Oke. Kalian mungkin akan beranggapan, wah, Anda kasar banget mengatakan goblok, mengatakan tolol. Itu bukan diksi agama loh. Ngomong goblok itu nggak ada hukumnya. Ngomong tolol itu nggak ada hukumnya. Kalau ngomong wajib, kalau ngomong dosa, jelas itu ada aturan main akidahnya. Aturan main agamanya ada itu. Wajib itu apa definisinya? Dosa itu apa definisinya? Masa gara-gara tidak milih Anies lalu berdosa? Mending goblok aja daripada ngomong dosa. Anda ngomong aja gini, kalau tidak pilih amin goblok gitu. Kalau tidak pilih amin tolol gitu. Jangan pakai diksi-diksi agama tolol. Benar-benar kebangetan pendukung Anies. Dari dulu sampai sekarang seperti ini. Emang bakal mendapatkan perhatian dari masyarakat. Masyarakat akan simpati gitu. Gara-gara Anda mengeluarkan fatwa wajib. Enggak bakalan mendapatkan simpati. Enggak bakalan. 100%. Enggak bakalan. Dari 200 juta orang, mungkin ada yang terpengaruh 1-2 orang. Paling banyak 1.000-2.000 orang. Yang ratusan juta sekiannya pasti akan menilai buruk itu. Orang tahu, orang ngerti ini ayat suci Al-Quran. Ayat-ayat ini bukan diturunkan spesifik untuk supaya milih Anies. Bukan. Orang paham kok. Anda anggap bahwa masyarakat muslim itu tolol gitu semua? Ayo dong MUI turun dong. Gak mau kita dipermainkan ayat Al-Quran demi untuk kepentingan politik itu tuh. Kirain saya di Pilpres kali ini orang tidak akan lagi ngomong politik identitas. Tidak akan lagi menjual agama demi untuk urusan kepentingan politik. Masih aja ada yang kayak gitu. Bergerak gak sih MUI yang kayak gini tuh? Bergerak gak sih? Itu ulama Jawa Barat yang mewajibkan. Masa tidak ada tindak lanjut dari MUI? Keluarkan dong fatwanya sama. Batalkan kewajiban mereka tuh. Mewajibkan itu harus dibatalkan oleh MUI. Dasarnya apa sih? Aneh saya. Siapa sih Anies Baswedan? Seolah-olah dia manusia paling suci. Wajib dipilih. Kalau tidak milih dosa. Ya, urusan politik. Ini orang paham ini urusan politik kok. Bukan urusan umat Islam keseluruhan, bukan. Mau tertawa, ini kalimatnya kayak gini. Mending marah-marah aja. Supaya ngerti, supaya paham bahwa di dalam agama itu ada pakemnya. Ada bahasa-bahasa akidah yang tidak boleh sembarangan diucapkan. Diksi-diksi agama yang tidak boleh sembarangan disematkan kepada orang lain yang berbeda dengan kita. Satu kali lagi saya katakan, daripada ngomong haram, wajib, dosa, yang definisinya udah jelas, mending ngomong tolol aja, mending ngomong goblok aja, yang bukan bahasa akidah gitu loh, yang bukan diksi agama gitu loh. Seolah-olah paling benar. Iya. Ini ayat sekian, ayat.
Goblok. Ayat Al-Quran pika diacak-acak kayak gitu. Aneh saya. Berani gitu loh. Tega mereka. Tega mengucapkan itu demi kepentingan politik. Goblok. Islah. Sadarlah umat Islam ya. Sadar. Pengacau mereka tuh. Perusak mereka tuh. Perusak diksi-diksi agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.